Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mahasiswa fisioterapi ya, semester 5 kalau tidak salah ya. Biasanya dilakukan dengan tatap muka, tetapi dikarenakan pandemi COVID sehingga diharuskan pembelajarannya dilakukan secara daring. Tapi insya Allah semoga tidak mengurangi penjelasan maupun diskusi yang akan kita laksanakan pada siang hari ini, dan semoga selalu diberikan keberkahan, terus keselamatan, dan juga selalu diberikan rahmat, sehingga setiap harinya selalu semangat dan juga selalu sehat dalam menimba ilmu, terutama terkait dengan keilmuan fisioterapi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pharmacological yang terkait dengan musculoskeletal problem atau musculoskeletal disorder. Jadi nanti kita akan membahas permasalahan-permasalahan muskuloskeletal dan lalu terapinya, pemberian obatnya apa yang tepat kepada masing-masing gangguan muskuloskeletal. Karena mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin sudah tahu, tapi ada beberapa yang mungkin sudah pernah menggunakan, tapi untuk fungsinya masih ada yang salah, atau mungkin masih ada kurangnya penjelasan terkait dengan mekanismenya, atau bagaimana obat yang kecilnya segitu kok bisa bekerja optimal, terutama dalam rangka menyembuhkan atau terapi terkait dengan musculoskeletal disorder. Oke, tetap semangat. Nanti kita diskusi juga di grup. Nanti akan saya bawakan mungkin dengan santai saja. Mungkin kalian juga bisa dengan santai dalam mengikutinya. Bisa di pause juga ya, karena ini bentuknya offline di YouTube gitu, jadi tidak langsung live streaming gitu. Jadi semoga tetap bisa optimal pembelajaran pada siang hari ini. Oke, sehat selalu untuk semuanya. Silahkan simak slide-slide dan penjelasan saya berikut ini. Oke, siap semua mahasiswa? Oke, semoga selalu rileks saja, lalu kemudian santai dalam mengikuti perkuliahan sambil disimak sedikit demi sedikit penjelasan. Nanti apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup gitu ya. Oke, mungkin saya sedikit perkenalan, atau mungkin sudah ada yang kenal karena saya sebelumnya sebenarnya pernah mengajar langsung di semester angkatan berapa berarti ya, angkatan 2018 kalau tidak salah ya. Itu juga pernah mengajar langsung, tapi masih semester 1 terkait dasar-dasar obat gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dan kita lebih spesifik mungkin menjelaskan dan berdiskusi terkait dengan pharmacological concept atau konsep farmakologi di dalam gangguan-gangguan muskuloskeletal. Oke, mungkin ini penjelasan sedikit pengenalan saya, mungkin nanti saya lewati saja karena mungkin beberapa sudah kenal dengan saya. Oke, outline-nya atau yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama mungkin penjelasan awalnya atau introduction-nya, pendahuluannya. Lalu nanti definisi-definisinya, lalu masuk ke dalam pemilihan obat yang tepat pada gangguan muskuloskeletal. Lalu yang keempat adalah aksi obat dan mekanismenya di dalam tubuh bagaimana sehingga dia bisa mengurangi resiko, mengurangi gejala, bahkan memberikan kuratif atau menyembuhkan gangguan-gangguan yang disebabkan oleh musculoskeletal disorder. Secara pengertian mungkin semuanya sudah paham ya, dan mungkin sudah setiap harinya sudah pernah mendapatkan pengertian ini, bahkan secara prakteknya itu mungkin juga sudah pernah dan sering juga mendapatkan pasien-pasien dengan gangguan muskuloskeletal. Jadi gangguan muskuloskeletal itu di mana ada kondisi yang mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot, saraf, dan tendon, serta tulang belakang. Sistem muskuloskeletal melibatkan struktur yang mendukung anggota badan, leher, dan punggung.
Jadi sebenarnya seringnya muskuloskeletal ini merupakan penyakit degeneratif, yang dimana penyakitnya yang menyebabkan jaringan tubuh pasien itu secara lambat laun akan mengalami penurunan atau kerusakan, sehingga dan yang paling parah lagi memang rasa sakit yang ditimbulkan itu bisa bertingkat seperti itu, dan bisa mengurangi kemampuan dalam bergerak dan berkegiatan sehari-hari, sehingga menjadi gangguan tersendiri. Bahkan beberapa pasien itu sampai ke arah mentalnya gitu. Jadi karena ada gangguan ini, kok nyeri terus di bagian punggung ini, kok nggak sembuh-sembuh, udah dipijet kok nggak sembuh, seperti itu. Jadi ada gangguan mental, malah semakin karena stressing sendiri itu menyebabkan gangguan peredaran darah juga terganggu, sehingga kebutuhan sel, fungsional sel tersendiri dan juga otot juga ikut terganggu apabila ada stressing yang meningkat karena penyakit ini. Nah, ini beberapa mungkin contohnya. Kalau terkait dengan istilah, mungkin seorang fisioterapis lebih ahli dan lebih paham dibandingkan dengan saya. Jadi mungkin ada back pain, ada low back pain, ada nyeri leher, terus ada osteoartritis gitu ya, ada yang nyeri punggung, ada yang tendon dan yang lain-lain. Itu sebenarnya mungkin seorang fisioterapis itu lebih paham, seharusnya malah lebih paham. Jadi kalau gangguan di titik sebelah ini, ini berarti gangguan di otot yang ini, ini gangguan di sini, ini yang tertarik di bagian ini. Sedangkan kalau secara IPE-nya atau interprofesional edukasinya, kita berkolaborasi antara fisioterapi dengan farmakologi adalah bagaimana menemukan kombinasi yang tepat selain dengan metode fisioterapi, penyembuhan secara fisioterapi, tapi juga dia secara di dalamnya dengan pemberian obat itu juga mampu menyembuhkan dengan lebih cepat dibandingkan dengan tanpa konsumsi obat, seperti itu. Dan ini gangguan yang lain ya, bahkan di tangan itu juga termasuk, karena di situ ada rangka skeletal dan juga ada beberapa otot ya. Jadi semuanya sebenarnya ini akan selalu dekat dengan kita. Bahkan siapapun sepertinya pernah mengalami nyeri otot lah minimal, atau gangguan muskuloskeletal, atau terkilir, atau kram misalnya. Itu kan juga termasuk salah satu muskuloskeletal disorder. Hanya saja kalau untuk kasus spasme atau otot yang kejang itu mungkin sifatnya tidak tidak kronis atau tidak yang selama menahun gitu. Tapi sedangkan kalau gangguannya bentuknya artritis atau peradangan, nah itu yang akan timbulnya atau akan berakibat menjadi penyakit yang menahun, sehingga malah akan berakibat untuk menjadi peradangan di tempat yang lain, sehingga menyebabkan gangguan fungsional tubuh juga terganggu. Nah, ini contoh-contohnya, mungkin juga kalian lebih paham ya. Musculoskeletal disorder ada biceps strain, tennis elbow, osteoartritis, terus plantar fasciitis, Achilles tendinopathy, hamstring, herniated disc, golfer elbow, neck pain, dan ada beberapa yang lain. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya atau potensial yang menyebabkan? Mungkin ini saya ulang saja ya. Jadi ternyata musculoskeletal disorder itu disebabkan oleh paling banyak adalah workload-nya. Workload-nya itu dari yang pertama posturnya, yang memang dia dari secara genetik itu memang mempengaruhi. Jadi ketika dia misalnya ada namanya tulangnya kan kifosis gitu ya, atau sklerosis gitu, jadi yang S gitu. Nah, itu kan berakibat, gangguan postur itu berakibat ototnya juga tidak seimbang, sehingga berakibat ada bagian nyeri yang terus-menerus terjadi pada bagian tersebut, sehingga gangguan yang postur ini yang harus rutin itu istilahnya dilakukan terapi untuk penyembuhannya gitu. Selain itu ada juga yang dia karena gerakan yang diulang-ulang, repetition of movement. Jadi misalnya nih, kebanyakan saya contohkan mungkin yang di fitness ya. Fitness itu kalau dia
pemanasannya tidak tepat atau kurang, itu yang terjadi malah ada beberapa ototnya kejang, ada peradangan bahkan, karena apalagi dia pengulangan, misalnya dia harusnya 2 kali 8 kali, tapi kemudian dia ingin biar cepat-cepat sispek misalnya, terus kemudian dia memaksakan sampai dia repetisinya atau pengulangannya menjadi lebih banyak, malah yang terjadi malah bengkak ya, malah timbul gejala inflamasi, rubor-dubor tumor, bahkan pembengkakan seperti itu, sehingga malah menyebabkan gangguan tersendiri di dalam tubuh. Lalu yang selain gerakan yang berulang-ulang, ternyata gerakan yang statis itu juga menimbulkan gangguan muskuloskeletal disorder. Karena apa? Ternyata otot itu membutuhkan gerakan, makanya ada relaksasi sama pengencangan itu. Jadi ada relaksan sama dia dikencengkan seperti itu. Nah, itu kalau dia sifatnya hanya dinamis, duduk terus, ternyata juga tidak baik gitu. Berdasarkan survei 65% bahkan sampai 70% gangguan muskuloskeletal itu pasti dialami oleh pekerja kantoran. Karena apa? Karena kebanyakan dia gerakannya sedikit terus dan hanya statis, hanya duduk di depan komputer lama gitu ya. Yang terjadi adalah adanya tumpuan beban yang besar pada beberapa bagian sendi, contohnya di lengan misalnya, yang seringnya kan gangguan di lengan dan leher sampai tertarik sampai bagian punggung, itu yang terjadi seringnya. Atau mungkin bisa dijadikan nanti skripsi nih, survei atau bagaimana, atau kamu misalnya mau menguji sampai ke dalam, sampai sifat selulernya atau sifat molekulernya, bagaimana kok bisa seorang yang statis itu beresiko terhadap muskuloskeletal disorder gitu. Apalagi dia hanya berpikir saja, hormon stresnya keluar sehingga akan menghambat juga dalam metabolisme tubuh. Ingat ya, stressing atau stresor yang ada dalam tubuh kita atau stres yang ditimbulkan dari kepala kita kemudian masuk ke dalam saraf, itu akan mengganggu metabolisme. Jadi proses pencernaan juga terganggu, lalu kemudian pembakaran energi yang untuk bisa dimanfaatkan oleh otot juga terganggu, sehingga menimbulkan beberapa penyakit-penyakit penyerta yang lain seperti itu. Lalu kemudian adalah duration of effortnya, durasinya terlalu lama. Dia nggak mengulangi berulang kali, tapi durasinya terlalu lama. Apalagi dia sudah duduk statis pekerjaannya, durasinya 5 jam. Wah, itu sangat berbahaya. Apalagi kalau orang tua ya. Orang tua itu malah sebaiknya itu banyak movement, banyak gerak, karena ada resiko gangguan osteoartritis dan artritis di bagian yang lain, peradangan-peradangannya, yang dimana dia membutuhkan gerakan-gerakan tubuh atau movementnya agar bisa mengadaptasikan tubuh untuk tetap bergerak atau tetap aktif gitu. Dan ada dari individual faktor, serta ada working condition, psikososial faktor, organisasi work, dan lingkungan. Nah, ini mungkin kalau secara physical terapi ya, mungkin kalian lebih paham. Physical terapi memang malah sekarang harus digiatkan ya, harus banyak ini jargonnya atau promonya atau motivasinya kepada masyarakat Indonesia bahwa harus paham dan melek dengan profesi fisioterapi. Kenapa? Saya yakin gangguan-gangguan yang terkait dengan fungsional tubuh pasti pernah dialami oleh setiap manusia. Nah, tapi selalu kalau zaman dulu itu dibawanya ke tukang pijat, walaupun tukang pijat kok bisa sembuh, karena tukang pijat kan sifatnya empiris ya, jadi dia berdasarkan pengalaman, dia pernah kalau misalnya di sini berarti nanti di titiknya totoknya di sini seperti ini, atau pijatnya seperti ini. Sebenarnya hampir sama, cuman bedanya dia tidak secara saintis tapi secara pengalaman. Nah, ini sekarang harusnya lebih dikemburkan lagi bahwa fisioterapi harus mendukung nih bagaimana rehabilitasi yang baik dari pasien pasca jatuh atau pasca tabrakan atau pasca sakit yang kemudian menyebabkan fungsional tubuhnya terganggu. Itu harus digalakkan dengan physical therapy atau dengan terapi fisioterapi. Nah, untuk pelayanan kesehatan sendiri di Indonesia sendiri
ada 4 macam ya: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk yang akan kita pelajari terkait dengan farmakologi atau terkait dengan obatnya atau terapinya, itu lebih kepada kuratifnya atau menyembuhkan. Sedangkan untuk fisioterapi memang semuanya pasti. Setiap profesi itu mempunyai peran promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hanya saja biasanya untuk efektivitasnya atau pelayanannya, fisioterapi itu lebih kepada rehabilitatif. Nah, ini mungkin pernah saya jelaskan dulu ya, bahwa farmakologi itu adalah ilmu berkaitan dengan obat, baik yang obatnya secara aspeknya, sifatnya gimana sih, bagaimana fisiologinya, dan bagaimana nasibnya di dalam organisme hidup itu seperti apa. Itu pengertian dari farmakologi. Ini ya pasti pernah ya, setiap diantara kita itu pernah minum obat lah, baik obat yang paling manis hingga yang paling pahit gitu. Jadi kalau kamu ingin melihat kehidupan tuh, coba obat aja, karena di obat ini sebenarnya sudah ada perwakilan kehidupan, ada yang manis dan ada yang pahit gitu. Ini pengulangan dikit ya, mungkin pernah ya, farmakokinetik. Jadi basic farmakologi itu ada 2 macam. Yang pertama farmakokinetik, yang kedua farmakodinamik. Kalau farmakokinetik itu bagaimana obat yang kalian minum itu, misalnya terkait gangguan osteoartritis atau peradangan pada lutut misalnya ya, terus kemudian pembengkakan di situ. Nah, bagaimana obat? Saya sebutkan contohnya, misalnya Voltaren misalnya, Voltaren atau Voltadek. Nah, mau bilang Voltadek atau Voltaren itu bisa melakukan pengurangan sisi pembengkakan yang terjadi pada kasus osteoartritis. Bagaimana prosesnya? Bagaimana tablet yang kecil itu kita minum masuk ke dalam lambung, kemudian dia diubah menjadi aktif, kemudian diedarkan oleh pembuluh darah, ya. Terus kemudian masuk ke dalam sel target, atau di sini misalnya lutut misalnya, ke bagian peradangan di bagian lutut, lalu kemudian dia olah lagi oleh hati atau hepar untuk membuang sisa-sisa yang tidak berguna, lalu kemudian dia dibuang atau diekskresikan melalui ginjal. Itu prosesnya. Terus yang kedua adalah farmakodinamik. Untuk farmakodinamik sendiri itu lebih kepada efek obatnya itu di dalam tubuh bagaimana dia anti peradangan, bisa mengurangi peradangan yang terjadi di dalam tubuh. Itu bagaimana. Ini kalau farmakodinamik itu bagaimana obat itu memiliki aktivitas yang bisa menunjang sistem biologikal di dalam tubuh. Kalau atme itu kebalikannya, atau farmakokinetik itu adalah nasib obatnya itu di dalam tubuh atau di sistem biologis itu seperti apa, dia hancurnya seperti apa, nanti keluarnya bentuknya lewat apa, seperti itu. Kita lewati saja. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, Pak, kalau misalnya dia salep gimana Pak? Jadi bentuknya tidak tablet yang diminum oral, tetapi dia salep misalnya. Nah, ternyata kalau salep sendiri ada 2 macam jenis salep ya, atau yang dia pemberiannya namanya topikal, dioleskan. Ada yang dia berbasis minyak dan ada berbasis air. Kalau dia berbasis minyak itu dia lebih mudah masuk ke bagian yang nyeri itu. Misalnya dia yang nyeri terus dikasih itu. Kalau perbedaannya apa Pak? Kalau yang dia basis minyak atau basis air? Kalau basis minyak itu kalau di tangan itu ada berminyak gitu, ada kelenyitnya. Nah, tapi kalau itu absorpsinya atau dia masuk ke dalam bagian yang nyeri itu lebih cepat dibandingkan yang air. Sedangkan kalau yang air itu dia dia dioleskan, itu dia yang pertama mudah kering dibandingkan dengan yang minyak. Kalau minyak itu masih ada rasa tertinggal noda di situ gitu. Tapi kalau air dia ketika dioleskan dia mudah kering karena kemudian ada penguapan juga, kemudian bisa masuk ke situ. Tapi yang jelas kalau untuk lamanya itu lebih lama yang
minyak yang tertinggal di dalam bagian yang sedang dioleskan itu atau yang nyeri tersebut. Nah, terus kemudian kita akan mempelajari tentang ini. Nah, jadi kita mempelajari tentang dosis. Jadi aturan minum obat gitu. Jadi bahwa setiap obat yang nanti berkaitan dengan muskuloskeletal disorder atau gangguan muskuloskeletal itu berbeda-beda. Ada dia diminum 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, ada yang hanya 1 kali sehari, seperti itu. Jadi tidak boleh minumnya itu sesuka hati pasien atau sesuka hati fisioterapinya misalnya. Ada aturannya, karena ini terkait dengan aksi obat di dalam tubuh yang dimana dia akan ada di dalam serum darah. Dan jangan sampai ketika kita menggunakan dosis yang berlebihan, misalnya sekali minum pengennya cepat sembuh terus minum 2 tablet, yang ditakutkan bukan dia semakin sembuh, tapi dia akan mencapai kadar toksik di sini. Ada kadar toksik, jadi ada kadar toksik misalnya. Tapi yang bagus adalah dia sesuai dengan itu, misalnya 3 kali sehari, jamnya juga kalau bisa tepat. Kadang-kadang kita mengeluh tidak sembuh karena apa? Karena ternyata kita minum obatnya tidak rutin gitu, tidak sesuai jamnya, sehingga seharusnya bisa sampai ke jendela terapi, tapi malah menjadi berkurang durasinya atau aksi obatnya menjadi berkurang karena rutinitas kita dalam minum obat itu tidak baik gitu misalnya. Nah, sebenarnya kalau menanyakan dengan obat-obat apa saja yang bisa diberikan pada saat gangguan muskuloskeletal, sebenarnya tidak bisa secara spesifik, walaupun kalau penyakitnya atau gangguan muskuloskeletal itu ada banyak sekali. Tetapi yang paling sering diberikan itu biasanya yang terkait dengan gangguan diakibatkan inflamasi, karena kebanyakan kasus artritis atau peradangan pada bagian apapun itu pasti diawali dengan kasus inflamasi, pasti diawali dengan luka inflamasi atau inflammatory pain. Sehingga yang harus dicegah pertama adalah jangan sampai peradangannya itu terjadi terus menerus, karena ketika terjadi peradangan terus menerus, dia harusnya ada regenerasi sel, tapi karena dia rusak terus menerus sehingga kemudian regenerasi menjadi kurang baik, sehingga akan terjadi luka terus menerus sehingga menjadi kronis pada bagian tersebut. Nah, makanya beberapa obat itu sifatnya adalah pain relief atau mengurangi rasanya nyeri. Efektif nggak sih Pak sebenarnya memberikan obat mengurangi rasa nyeri? Efektif karena apa? Sebenarnya tubuh kita ini memiliki mekanisme penyembuhan peradangan secara alami. Jadi ada penyembuhan peradangan secara alami tanpa diberi obat itu sebenarnya bisa. Tapi kenapa kok ada obat untuk mengurangi nyeri? Karena kejadian peradangan pada bagian tersebut terjadi secara terus menerus, sehingga harus diberikan pengurang rasa nyeri pada bagian tersebut, sehingga yang dihambat adalah mediator nyerinya yang ada di otak, yaitu prostaglandin. Jadi prostaglandin ini ketika kita minum obat, contohnya paracetamol misalnya, dia menghambat enzim siklooksigenase pada mediator prostaglandin. Jadi ketika dia prostaglandinnya dihambat, sehingga kemudian peradangannya juga menjadi menurun, sehingga misalnya contohnya peradangan itu menyebabkan adanya penyempitan pembuluh darah pertama, terus kemudian adanya penyempitan jaringan juga. Nah, ketika mediator nyeri dilakukan penghambatan, contohnya dengan paracetamol tadi, maka kemudian tubuh memberikan sinyal bahwa itu sudah tidak nyeri lagi kok bagian itu, walaupun itu sifatnya hanya menguranginya nyeri, sehingga yang terjadi ada sinyal untuk pelebaran pembuluh darah, untuk mengurangi adanya resiko peradangan dan luka terus-menerus yang terjadi pada bagian tersebut, sehingga bisa melakukan regenerasi sel dengan baik. Itulah gunanya dari obat yang namanya pain relief. Contohnya ini obatnya adalah acetaminophen atau paracetamol.
ada celecoxib. Kalau celecoxib itu khusus untuk menghambat enzim siklooksiggenase yang tipe 2, dan ini efektif biasanya untuk kasus rheumatoid arthritis untuk celecoxib ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah NSAID atau non steroid anti-inflamasi. Dia selain dia mengurangi rasa nyeri, dia juga menyembuhkan peradangan atau mengurangi peradangan gitu. Jadi saya ulangi lagi bahwa sebenarnya peradangan itu merupakan hal yang normal di dalam tubuh. Bahkan setiap kita pasti pernah mengalami peradangan yang paling minor atau paling kecil. Contohnya apa? Jerawatan atau gatal, misalnya kita garuk-garuk di bagian muka terus kemudian jadi merah. Nah, itu sebenarnya proses inflamasi. Karena apa? Adanya sinyal stresor yang kita garuk-garuk kemudian pada bagian tersebut kita ulang-ulang, repetisi berulang-ulang sehingga menjadi merah, bengkak, tapi besoknya sembuh lagi tanpa obat. Sebenarnya di dalam tubuh seperti itu. Jadi di dalam tubuh itu ada namanya secara molekuler ya. Secara molekuler itu ada yang menyebabkan peradangan, tetapi tubuh itu juga sudah dibuat seimbang bisa menyembuhkan sendiri. Jadi ada yang sebagai anti peradangan atau anti inflamasi. Tetapi kenapa kok ada obat yang dia digunakan untuk menurunkan peradangan, Pak? Karena yang terjadi gangguan di dalam tubuh, ya gangguan di dalam tubuh itu menjadi kacau ketika ketidakseimbangan molekuler ini, atau kita sebutnya sitokain. Mungkin kalau yang pernah dengar di dalam kasus COVID itu ada namanya badai sitokain, badai sitokin, yang dimana ketika kita mengalami COVID yang ditakutkan adalah regulasi dalam tubuh kita menjadi kacau. Yang seharusnya kita tidak radang menjadi radang terus menerus. Nah, ini sama kasus-kasus autoimun disease seperti rheumatoid arthritis, terus kemudian kasus osteoartritis atau kasus gout misalnya, itu sebenarnya kasus-kasus yang berkaitan dengan autoimun disease, yang dimana dia terjadi si tubuh ini mengenali sel yang lain itu sebagai musuh, sehingga dia dilakukan peradangan yang terus-menerus pada bagian tersebut gitu. Sehingga antiinflamasinya atau zat atau sitokain yang berfungsi untuk meredakan peradangan jumlahnya lebih sedikit dari sel yang menyebabkan peradangan. Sehingga ketidakseimbangan itu kalau terus-menerus terjadi, maka pada bagian tersebut peradangan akan terjadi secara terus-menerus, sehingga dibutuhkan obat yang sifatnya sebagai antiinflamasi untuk menyeimbangkan lagi, untuk mengurangi peradangan di dalam tubuh. Jadi ketika terjadi terus-menerus peradangan, maka sirkulasi inflamasi tidak terjadi secara sempurna. Kalau sempurna kan dia sampai dia terbentuk seluler baru, regenerasi sel baru. Tetapi kalau dia tidak sempurna, hanya sampai rubor dubor tumor, terus nanti lagi rubor dubor tumor, jadi merah bengkak luka, merah bengkak luka, selalu seperti itu. Tidak terjadi vaskularisasi atau pembentukan jaringan baru pada sel-sel yang rusak itu gitu. Nah, untuk pemilihan obatnya mungkin diantara kita pernah lah, ini beberapa obat ya, banyak ya, iya, dan nggak perlu dihafalkan ya, yang penting konsepnya saja tahu. Karena saya sendiri mungkin kalau suruh hafalkan nggak bisa, tapi karena pengalaman sih. Jadi sebenarnya seorang farmakologi itu atau farmasis itu juga tidak hafal seluruhnya, tapi karena pengalaman menunjang sehingga bisa lebih mudah hafal gitu. Jadi sama ketika kalian fisioterapi, lebih mudah hafal mengenai disorder atau gangguan dibandingkan profesi yang lain. Nah, tetapi kita harus mengetahui juga, Mbak dan Mas, bahwa setiap obat itu memiliki efek samping. Walaupun efek sampingnya itu ada yang sifatnya minor dan ada sifatnya mayor. Kalau yang minor itu hanya sedikit dan belum pasti terjadi. Kalau dia moderat di tengah-tengah itu pasti terjadi peningkatan, misalnya gangguan efek sampingnya, tetapi tidak berakibat fatal. Atau yang dia sifatnya mayor, ketika efek samping itu pasti terjadi, maka akan ada kerusakan lain yang ditimbulkan oleh obat tersebut. Nah, untuk obat-obat yang anti nyeri, makanya kalau kalian pernah ingat, untuk beberapa obat yang anti nyeri itu selalu ditanyakan ke pasiennya, punya riwayat MAH apa tidak, punya riwayat gastritis apa tidak gitu. Karena apa?
Obat-obat NSAID atau antiinflamasi non-steroid ini memiliki sifat akan menaikkan asam lambung. Makanya selalu ada anjuran harus makan dulu setengah jam sampai 1 jam sebelum minum obat ini. Nah, dari resikonya ini ada tulisannya di sini GI toxicity atau gangguan gastrointestinal toksisitas, di mana semakin ke bawah obatnya semakin beresiko. Maka kita bisa lihat bahwa yang semakin beresiko itu obat piroxicam yang untuk asam urat dan juga ketoprofen yang untuk peradangan juga lebih beresiko meningkatkan asam lambung dibandingkan obat yang lainnya ini secara tingkatan. Untuk ibuprofen yang mungkin yang sering kalian gunakan ya, mungkin ibu-ibu sering gunakan pada kasus dismenor ya, atau pusing karena belum dapat kiriman orang tuanya. Nah, itu misalnya minum ibuprofen atau Proris misalnya. Itu juga salah satu contoh, dan ternyata dia juga bisa meningkatkan asam lambung. Hanya saja efeknya atau jumlahnya itu tidak berbeda dengan yang lainnya, berbeda dengan yang jenis asam asetil salisilat atau diklofenak atau Voltaren yang tablet misalnya. Itu ternyata kalau kita minum Proris dengan yang golongan diklofenak peningkatan asam lambungnya lebih banyak yang diklofenak. Beda lagi dengan asam mefenamat. Asam mefenamat juga sama. Asam mefenamat cenderung lebih tinggi dibandingkan yang ibuprofen misalnya seperti itu. Nah, sedangkan yang bagian kanan apa Pak? Kalau yang kanan ini adalah dia yang selektif menghambat enzim siklooksigenase. Jadi kalau dari efektivitas terapi untuk kasus peradangan, tingkatannya bagian kanan ini, di mana obat yang namanya Revefcoxib itu lebih optimal dalam menyembuhkan peradangan pada jaringan kasus artritis muskuloskeletal. Tetapi semakin ke bawah itu yang paling sedikit itu ada contohnya ketorolac yang ternyata dia hanya mengurangi nyeri saja tapi tidak efektif besar dalam mengobati peradangan. Oke, ini obat sejuta umat pasti kalian pernah minum ya. Kalau ini dia obatnya jenisnya bukan antiinflamasi tapi analgetik. Dia memiliki tugas khusus menghambat mediator nyeri di dalam otak kita atau saraf pusat kita, SSP, sistem saraf pusat, yang dimana ini biasanya pertolongan awal sih. Demam juga dikasih ini, terus kita mual-mual karena peradangan misalnya muntah, mual, terus kemudian lemes gitu, diberikan paracetamol juga. Karena apa? Dia memang sifatnya adalah menghambat mediator nyeri yang ada di sistem saraf pusat. Kemudian dia membantu meregenerasi atau menormalkan sistem tubuh yang terganggu akibat infeksi, akibat memang baru kurang vitamin misalnya, atau memang sedang ada gangguan disorder tertentu. Contoh obat yang lain ini Panadol. Panadol ini nama lain dari paracetamol ya. Jadi Panadol ini nama lainnya juga paracetamol juga. Jadi tapi bedanya mahalnya mahal yang Panadol. Tapi kalau efektifnya ya sama saja efektifnya. Sama-sama bisa efektif dalam menghambat nyeri gitu. Ini penjelasannya seperti saya jelaskan tadi. Dia memang sebagai analgetik tapi bukan antiinflamasi. Bisa juga untuk antipiretik atau penurun demam juga, dan paling efektif dan paling aman jika digunakan pada anak-anak gitu, karena anak-anak sendiri kan ada resiko karena jaringan atau bagian dalam tubuhnya itu belum mature ya, atau belum matang organ-organnya, sehingga ada resiko misalnya kalau lambungnya kita terlalu memaksakan untuk minum Proris, itu kan berarti ada peningkatan asam lambung, takutnya nanti malah menjadi peradangan lambung, akan ada penyakit yang lain gitu. Mungkin ada yang bertanya seperti ini, Pak, lambung itu kan juga mengalami artritis gitu, atau mengalami gastritis, peradangan pada lambung, kenapa kok tidak diberikan obat antiinflamasi? Karena berbeda. Peradangan yang terjadi pada daerah lambung atau saluran pencernaan dengan obat-obat yang digunakan dalam menyembuhkan sel-sel atau jaringan di luar sistem pencernaan
efektivitasnya berbeda dan bahkan bertolak belakang. Obat untuk antiinflamasi jaringan-jaringan tersebut tidak menyembuhkan peradangan pada lambung, malah akan meningkatkan keasaman lambung gitu. Jadi untuk yang gangguan pada lambung atau asam lambung itu berikan obatnya berbeda. Ya, dia akan memompa asam keluar untuk kemudian dia menormalkan secara alami kerusakan yang ada di dalam sistem pencernaan gitu. Dan juga paracetamol ini tidak menyebabkan perdarahan. Tapi hati-hati kalau dia minumnya terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan ini berdasarkan jurnal adalah 8 tablet sekali minum atau 8 tablet sehari kan, 16 tablet sehari. Wah, itu kan nggak mungkin ya, kecuali mau niatnya untuk bunuh diri gitu ya. Nah, itu akan menjadi peningkatan metabolit racun yang namanya NAPQI. NAPQI ini kalau kita terus-menerus minumnya melebihi target itu tadi akan menumpuk di dalam hati, terus kemudian menyebabkan hepatitis atau kerusakan artritis pada organ hepar. Yang kedua adalah setelah paracetamol ada namanya aspirin atau kita ada nyebutnya aspilat, asam asetil salisilat. Di luar negeri ketika kita nyeri pusing gitu malah nggak pakai paracetamol karena paracetamol itu dianggap sudah sangat old school gitu, sangat sangat lampau gitu, sehingga biasanya kalau orang luar negeri dengan stressing karena tingkat stres yang tinggi, pusingnya itu bukan karena memang baru pusing aja, tapi memang ada stres yang terus menerus sehingga dia membutuhkan beberapa obat yang dia lebih kuat potensialnya dalam mengurangi nyeri, sehingga dipilihlah aspirin. Aspirin sini selain dia sebagai antiinflamasi, dia juga sebagai pengurang nyeri dan juga menurunkan demam. Bahkan dia secara uniknya itu bisa digunakan sebagai anti platelet atau anti pembekuan darah. Makanya biasanya pada kasus misalnya gangguan serangan jantung misalnya, atau gangguan penyempitan trombus atau pembuluh darah pada jantung atau pada bagian yang lainnya, kita biasanya atau dokter itu menggunakan aspirin ini diminumkan untuk apa? Untuk melancarkan peredaran darah, karena dia sebagai anti platelet yang dimana dia anti pembekuan darah. Tapi juga ada resikonya kalau kita minum tanpa ada aturan pakai yang baik, harus makan dulu, tidak ada resiko mah. Itu yang takutkan adalah kalau dia minum ada resiko perdarahan. Karena apa? Ketika kita minum aspirin ini secara terus menerus, maka akan menurunkan tingkat pembekuan darah. Jadi misalnya kita bleeding atau perdarahan, darah berdarah gitu misalnya, atau pada kasus perdarahan gitu, nah itu penutupan jaringan akibat perdarahan atau pembekuan darahnya menjadi lebih lama kalau kita sering konsumsi aspirin ini. Dan hati-hati, tidak boleh diresepkan pada anak di bawah 12 tahun karena akan menyebabkan gangguan Rey syndrome. Dan hati-hati kalau overdosis. Nah, ini yang ketiga yang sering juga digunakan adalah ibuprofen atau Prolis. Ini cenderung lebih aman walaupun tetap akan meningkatkan asam lambung, tapi dia lebih aman ya, untuk ibuprofen. Oke, selanjutnya ini sama golongan ibuprofen, cuma namanya berbeda. Ada namanya fenoprofen, jadi kata tanggaan lah ya. Ada fenoprofen, ada flurbiprofen, ada ketoprofen, naproxen, oxaprozin yang golongan derivat turunan propionik acid. Gak usah dihafalkan, tapi intinya adalah yang golongan sejenis dengan ibuprofen memiliki banyak golongan gitu, walaupun dia secara gugus obatnya itu berbeda, tetapi mekanismenya sama dan golongannya sama. Terus kemudian ada yang lain adalah ini yang golongan asam asetat, yang dimana ini
lebih potensial dalam mengurangi peradangan, tetapi juga meningkatkan asam lambungnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang ibuprofen tadi. Ada indometasin, ada ketorolac, ada sodium diklofenak atau Voltaren atau Voltadek gitu. Ada misalnya kalium diklofenak atau kalau kalian pernah dengar namanya Cataflam, itu juga sama. Beda loh, sodium diklofenak dengan kalium diklofenak. Kalau dia untuk pada resiko jantung, beresiko jantung itu sebaiknya tidak diberikan obat jenis sodium diklofenak. Karena apa? Karena kalau penyakit jantung atau resiko jantung itu harus mengurangi kadar natrium, sehingga dia diperbolehkan untuk menggunakan obat anti peradangan, tetapi untuk yang golongannya kalium. Lawan dari natrium adalah kalium. Karena kalau untuk jantung, hipertensi dan sebagainya itu kita konsumsi terlalu banyak natrium, maka akan meningkatkan juga resiko penyakit yang telah diderita sebelumnya. Terus meklofenamat atau asam mefenamat gitu, atau Ponstan misalnya, itu juga golongan asam asetat. Ini contohnya ada Ponstan, indometasin, Voltadek, ketorolac. Kalau secara tingkatan atau efektivitas penyembuhan gimana Pak? Kalau secara efektivitas penyembuhan, ketorolac itu yang paling bawah, tapi dia efektif untuk mengurangi nyerinya. Terus kemudian ada indometasin, lalu kemudian ada asam mefenamat, lalu kemudian ada sodium diklofenak atau Voltadek. Contohnya di sini. Nah, untuk yang golongan asam asetat, itu dia sangat efektif untuk mengurangi peradangan pada kasus rheumatoid arthritis, osteoartritis, akut bursitis, ortendonitis, ankylosing spondylitis, dan gout arthritis. Untuk yang jenis ketorolac itu memiliki analgesik yang kuat, jadi mengurangi nyerinya itu lebih cepat dibandingkan yang lain. Dibandingkan paracetamol jelas lebih kuat ketorolac. Itu misalnya pusing sekali, nah itu pemberian ketorolac injeksi bahkan itu bisa lebih cepat mengurangi nyerinya. Nah, untuk yang dia efektif dalam menyembuhkan dalam menghambat enzim siklooksigenase atau COX-2 inhibitor, itu kita biasanya memilihnya namanya celecoxib. Dia efektif nih untuk beberapa penyakit jenis ini. Celecoxib. Nah, ini ada golongan yang lain, contohnya golongan asam enolik, piroxicam, meloxicam, nabumeton. Nah, ini efektif untuk mengurangi peradangan pada kasus-kasus gout atau asam urat, peradangan pada sendi kaki, jari-jari kaki karena penumpukan purin karena yang menyebabkan asam urat. Meloxicam, piroxicam gitu. Ini efektif nih untuk rheumatoid arthritis sama gout arthritis. Untuk dosisnya ini nggak usah lah ya, yang penting kalian paham. Oh ini toh gitu, nanti bisa ditanyakan kalau terkait ada pertanyaan terkait dengan muskuloskeletal ini. Intinya adalah dosis berdasarkan jurnal. Ini dosis maksimalnya, bahwa sehari itu maksimal hanya segini, tidak boleh lebih gitu. Contohnya misalnya ibuprofen itu satu tabletnya itu 400 mg, itu 3 kali sehari sampai 4 kali sehari. Jadi aturannya itu satu kali minum kan 400 mg, berarti kalau 3 kali sehari berarti 1200 mg per harinya. Terus yang lain juga sama, 2-3 kali sehari, dan ada beda-beda. Kayak piroxicam itu bisa 1-3 kali sehari, tergantung dari resiko peradangan yang terjadi. Kalau memang peradangan sudah menurun, ya sudah dihentikan saja obatnya. Nah, interaksinya, setiap obat itu pasti punya interaksi. Tidak mungkin obat itu aman aja dikonsumsi dengan beberapa obat yang lain. Contohnya misalnya NSAID atau obat anti steroid tadi, itu bisa menimbulkan interaksi yang serius ketika diberikan bersama dengan antikoagulan atau anti pembekuan darah. Contohnya aspirin.
atau malah diberikan dengan golongan antiinflamasi lain tapi yang bukan non steroid, yang steroid contohnya ini kortikosteroid, itu sebenarnya tidak efektif atau ada interaksi yang serius. Tapi di lapangan itu banyak yang menggunakan dexamethasone berbarengan dengan Voltadek sampai dia diminum berturut-turut itu terus. Nah, nanti efek samping apanya akan kita bahas setelah ini. Terus kemudian ada ini, hati-hati dengan obat-obat yang berikatan dengan protein yang bisa juga berinteraksi dengan golongan NSAID atau non-steroid anti-inflamasi, atau obat-obat yang jenis diuretik atau untuk penyakit jantung dan untuk ACE inhibitor, contohnya captopril untuk hipertensi juga. Karena apa, NSAID ini beberapa golongannya, terutama yang ada natriumnya, itu dia malah meningkatkan resiko hipertensi kalau penggunaan terlalu terus-menerus, berbanding terbalik dengan obat-obat anti hipertensi seperti itulah. Nah, selain obat-obat yang diminum secara oral atau tablet, ada juga yang dia bentuknya diberikan gel. Efektif nggak Pak? Efektif ketika nyerinya terjadi pada bagian lokal, tidak pada bagian-bagian letak tertentu, tidak di setiap semua sendi misalnya. Kalau hanya satu sendi saja, membengkakkan pada jaringan tertentu, jaringan tersebut saja, itu bisa. Nah, kalau saya prefernya atau sarannya adalah pemberian ini. Bisa ibuprofen gel, bisa piroxicam gel, bisa Voltadek gel, bisa Voltaren gel. Pak, kalau ini gimana Pak? Boleh apa enggak Pak? Ada counterpain, ada counterpain hot, ada hot in cream. Sebenarnya kandungan di dalam obat-obat jenis counterpain dan hot in cream memang ada digunakan untuk mengurangi nyeri dan sebagai anti peradangan. Contohnya asam asetil salisilat atau ASA itu bisa juga digunakan sebagai anti peradangan. Hanya saja sifat panasnya di sini yang berbanding terbalik dengan fase dari inflamasi. Fase dari inflamasi itu ada fase kalor atau pembentukan panas. Jadi jaringan kalau mau sembuh atau mau setelah tumor terus luka terus mau sembuh, itu kemudian dia biasanya membentuk panas, kemudian dia membentuk jaringan tertentu untuk regenerasi. Nah, yang terjadi ketika kita terus-menerus menambahkan panasnya dengan pemberian counterpain ini atau hot in cream ini, maka jaringannya menjadi, resikonya menjadi peningkatan kalornya menjadi lebih tinggi. Malah ada kasus tertentu itu menjadi bertambah bengkak karena jumlah anti peradangan menjadi tidak berguna karena peningkatan panasnya diakibatkan penggunaan salep atau gel ini yang terlalu berlebihan, yang dimana dia mengandung mentol yang tinggi, yang ketika dioleskan ke punggung misalnya akan membentuk panas tersendiri gitu. Jadi hati-hati, tidak semuanya efektif menggunakan yang panas-panas. Hanya saja orang Indonesia kalau tidak diberikan yang panas-panas itu tidak mau, kadang-kadang ya. Kadang-kadang dia maunya kalau nggak panas nggak kerasa kalau itu diobati. Padahal peradangan itu tidak tertentu juga dan tidak selalu memerlukan pemanasan. Ya, beda lagi ketika malah diberikan minyak biasa saja yang panasnya tidak terlalu tinggi. Misalnya untuk peregangan, untuk relaksasi itu nggak apa-apa. Atau pada kasus spasme itu malah lebih cocok penggunaan hot cream ini, karena kejangnya itu untuk dia bisa relaksasi harus diberi pemanasan. Tapi kalau dia sudah bengkak, diberikan yang ada panasnya seperti ini malah menjadi lebih bengkak begitu. Ada golongan lain adalah analgetik opiat, contohnya adalah morfin. Ini harus dengan resep dokter. Ini biasanya pada saat operasi, misalnya operasi lutut misalnya dengan penambahan kartilago atau apa gitu, pemberiannya kadang diberikan morfin untuk menyuntik di bagian tersebut. Nah, ini akan kita bahas adalah kortikosteroid. Kortikosteroid ini adalah
antiinflamasi yang sebenarnya memiliki efek luas, tidak hanya mengobati peradangan, tetapi apa, ternyata dia juga bisa mengobati gejala-gejala yang lain. Alergi bisa menggunakan kortikosteroid, jadi tidak hanya efeknya sebagai anti peradangan saja. Ada efek samping berlebih ketika kita menggunakan kortikosteroid. Yang pertama ada hiperglikemi, karena kortikosteroid ini disebut juga namanya glukokortikoid, atau adanya kemampuan insufisien tubuh dalam mengelola gula kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi obat jenis kortikosteroid. Penggunaan berlebihan malah bisa menyebabkan osteoporosis. Bahkan ini moon-face, malah menjadi bengkak-bengkak itu wajahnya, atau menjadi supresif respon terhadap infeksi. Contohnya ada dexamethasone, metilprednisolon. Nah, jenis dua obat ini sering sekali diminta oleh pasien itu untuk mengobati osteoartritis. Bisa nggak Pak? Bisa, pasti nyerinya juga akan menghilang karena dia juga sebagai anti peradangan. Tapi yang harus kita cermati adalah penggunaan dexamethasone ini ada sifat istilahnya tubuh akan melakukan adaptasi terhadap obat ini, khususnya yang dexamethasone, sehingga kalau kita menghentikan obat ini secara langsung maka akan terjadi efek bounding atau rebound, sehingga nyerinya akan bertambah sakit di bagian tersebut ketika kita menghentikan paksa obat ini. Sehingga ada pengaturan dosis untuk obat-obat jenis kortikosteroid. Ada pengurangan dosis, jadi kalau kita minum dikasih sebelumnya 2 kali sehari 1 tablet, terus kemudian nanti 3 hari kemudian minumnya tinggal 2 kali sehari setengah tablet, terus nanti kemudian minumnya lagi tinggal 1 kali sehari setengah tablet. Seperti itu baru nanti dihentikan, jangan langsung dihentikan langsung. Nanti tubuh akan mengakumulasi, membentuk rasa nyeri yang baru karena dia sudah mengenali atau adaptasi obat ini sebagai penolongnya untuk kasus nyerinya. Jadi makanya hati-hati juga terhadap penggunaan kortikosteroid. Bahkan di olahraga ya, di bagian olahraga atau di bagian badan anti doping atau WADA, dexamethasone ini sudah dimasukkan ke dalam kategori doping. Bahkan pernah ada Lee Chong Wei itu pebulu tangkis itu dia sempat di skorsing karena penggunaan dexamethasone ya, karena dia menggunakan dexamethasone secara berlebihan dan tes urin ketahuan, terus kemudian di skorsing selama 1 tahun kalau tidak salah, tidak boleh bulu tangkis, tidak boleh badminton lagi. Tapi saat itu dia nggak tahu karena dia hanya dikasihkan dokter suntikan untuk mengurangi nyeri di punggungnya ceritanya, lalu kemudian dia nggak tahu, setelah dicek ternyata itu termasuk doping. Nah, untuk yang lain apa Pak? Ini ada contoh yang lain, anti platelet atau anti pembekuan darah. Pada kondisi tertentu ada proses nyeri itu menimbulkan memar ya, menimbulkan memar sehingga adanya gumpalan darah di bagian tersebut. Nah, itu kita bisa mengurangi resiko tersebut dengan cara pemberian obat salep ini, trombopop misalnya, atau anti platelet, sehingga dia berguna untuk pengencer darah dengan cara menghambat protein yang berperan dalam proses pembekuan darah. Jadi dia dianjurkan untuk lebam-lebam yang ada di situ bisa berkurang dengan pemberian trombopop ini. Nah, ini kemudian ada gout. Gout ini adalah kondisi di mana asam urat di dalam tubuh itu tinggi ya, sehingga menimbulkan dia akan menumpuk pada jaringan-jaringan, terutama pada sendi-sendi, sehingga menyebabkan peradangan pada bagian tersebut. Nih stage-nya atau urutannya goutnya itu ada yang pertama, asam urat levelnya tinggi, adanya di darah nih, baru dia muncul belum ada di sendi. Terus kemudian stage 2 itu
akut gout, gejalanya sudah ada, rasanya serangannya asam urat itu tinggi sekali. Terus intercritical gout, nah serangannya menjadi periodenya semakin bertambah, bahkan chronic gout itu sudah sampai merubah bentuk dari sendinya itu karena bengkaknya berlebihan sampai bentuknya berubah, bisa di tangan, bisa di lutut, bisa di ankle, bisa di jari kaki gitu ya, disebabkan oleh peradangan yang pertama, penumpukan asam urat yang dikarenakan lifestyle, obesitas, produk-produk yang mengandung daging dan bir, terus kemudian di mana ginjal yang tidak mampu mengeluarkan asam urat dengan baik. Nah, obatnya apa? Obatnya adalah contohnya allopurinol di sini. Allopurinol ini dia menghambat XO atau xanthin oksidase yang membentuk asam urat. Sebelum dia terbentuk asam urat, obat ini menyetop di sini. Jadi xanthin ini sebelum dia keluar lewat sendi-sendi diproduksi di dalam tubuh, dia dihambat dulu di sini. Jangan sampai dia menimbulkan asam urat, kristal asam urat. Nah, ini contoh obatnya. Nah, untuk yang jenis yang lain selain allopurinol ada probenecid. Probenecid ini efektifnya dia adalah menghambat reabsorpsi asam urat di ginjal sehingga langsung kemudian meningkatkan pengeluarannya melalui urin asam uratnya. Jadi sisa-sisa asam urat itu tidak perlu diproses ulang di dalam ginjal untuk kemudian nanti masuk ke dalam sendi, tapi ya sudah dikeluarkan langsung melalui urin. Gitu ceritanya probenecid obatnya. Ini juga sama, febuxostat ini dia selektif menghambat tadi enzim xanthin oksidase seperti allopurinol. Terus yang lain ada namanya colchicine. Colchicine ini dia mengurangi peradangan dengan cara memecahkan asam urat kristal di dalam jaringan. Jadi dia memecahkan duar. Nah, kemudian nanti diproses, dimasukkan pembuluh darah, diangkut lagi nanti masuk ke ginjal, kemudian nanti dikeluarkan melalui urin. Jadi dia dikurangi peradangannya dengan cara itu tadi. Nah, ada herbal produk yang namanya glucosamine atau chondroitin yang dia efektif untuk osteoartritis. Tapi ada efek sampingnya. Glucosamine ini contohnya Velmove. Misalnya ada osteoartritis di dengkul gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa kalau mau rutin mengkonsumsi glucosamine dan chondroitin. Chondroitin itu dari pembuatannya dari mulut sapi, cingkur sapi ya. Jadi dia dibuat dari jaringan di mulut sapi. Terus kemudian glucosamine itu dari rumput laut kalau tidak salah. Nah, itu diproses efektif, kemudian bisa efektif untuk mengobati peradangan pada kasus osteoartritis. Tapi memang harus rutin, dan juga tidak boleh ketika dia memiliki diabetes, karena glucosamine ini akan menurunkan insulin. Nah, ini yang terjadi kalau normal joint itu ada cairan sinovial yang masih lengkap, sedangkan kalau osteoartritis itu cairan sinovialnya sudah tidak ada sehingga dia bergesekan. Mau nggak mau kalau diberikan anti nyeri terus ya hanya mengurangi nyeri saja gitu. Makanya caranya biasanya dia diberikan suntikan ini, hyaluronic ini untuk pengganti asam sinovial untuk pemberian pelumas sendi, sodium hyaluronic acid pada sendi ini. Atau bisa juga dengan beberapa macam herbal, walaupun kalau herbal itu efektif nggak apa? Efektif kalau dia rutin minumnya. Kadang-kadang kita yang pertama makanan buruknya itu lebih banyak dibandingkan dengan makanan sehatnya atau herbalnya misalnya, sehingga
mau herbalnya kita mau minum berapapun, kalau makanan ya tetap besar ya tetap nggak bisa begitu. Nah terus yang lain ini misalnya ada kejang otot ya. Kejang otot itu ada obatnya yaitu relaksan otot, namanya contohnya Esperison. Itu yang berkaitan dengan sakit punggung, yang berkaitan dengan kejang otot. Dia efeknya adalah bekerja terpusat pada otak dan tidak langsung pada otot. Obat ini memberitahukan otak Anda untuk mengendurkan otot-ototnya, lemesin aja say, kayak gitu. Caranya seperti itu. Mekanisme kerjanya merelaksasi otot rangka dan otot polos untuk menurunkan tegangan otot. Tapi ada efek samping, pastilah setiap obat itu ada efek sampingnya, hanya sifatnya minor atau mayor. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup panjang 1 jam, insya Allah bermanfaat dan disarankan disimak sambil santai saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.